Yo, what is up guys? Apa kabar? Semoga kebaikan selalu kalian lakukan ya, sehingga kiranya kebaikan pun yang akan kalian dapatkan. Asik. Oke guys, cukup basa-basinya. Mending kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan pasukan manusia yang bekerja sama untuk mendirikan stasiun Alpha. Dalam kurun waktu bertahun-tahun, semakin banyak manusia yang bergabung dari berbagai negara. Bahkan para alien pun ikut bergabung untuk tinggal di Alpha. Karena Alpha kini sudah berkembang pesat sehingga berat dan besarnya menjadi ancaman bagi bumi. Seorang pemimpin komite pusat memerintahkan untuk melepaskan Alpha dari orbit bumi menuju tempat yang anta beranta. A serious threat to Mother Earth. Our thoughts and prayers go with you. Scene berpindah pada 400 tahun kemudian menampilkan seorang putri dari planet Mul yang terbangun ceria lalu menatap hewan peliharaannya yaitu Converter. Ia keluar dari kamar lalu bertemu dengan para penduduk di planet Mul yang disebut kaum mutiara karena aktivitas utama mereka adalah mencari mutiara. Seorang ratu datang lalu memberikan satu mutiara kepada putri yang kemudian dimasukkan ke dalam mulut Converter. Converter mengeluarkan lebih banyak mutiara yang jatuh ke dalam sumur sebagai bentuk persembahan kepada alam yang sudah menyediakan mutiara. Tiba-tiba serangan datang menghancurkan planet Mul. Ratu dan raja pergi mengevakuasi penduduknya, sedangkan putri berlari sendiri untuk mencari Converter. Serangan yang dahsyat dan kuat menghantam permukaan planet. Raja dan penduduknya menutup pintu ruangan dan meninggalkan putri yang masih terjebak di luar. Raja tak bisa membuka pintu untuk putrinya, sedangkan ratu hanya bisa menangis. Putri pun pasrah dan ledakan mengenainya dan hancur bersama seluruh isi planet, kecuali raja, ratu, dan penduduk di dalam pesawat. Di sisi lain memperlihatkan Valerian yang sedang bersantai bersama rekannya yang bernama Laurelin. Mereka berada di pesawat yang akan pergi menuju planet Kirian untuk menjalankan misi yaitu mengambil Converter lalu membawanya ke Alpha. Sesampainya di planet tersebut, mereka disambut oleh beberapa agen lalu terbang menggunakan bus. Valerian dan Laurelin berpisah untuk melakukan tugas masing-masing. Valerian masuk ke dalam pasar besar dan di dalam pasar itu terdapat seorang pemandu bernama Tazit yang mengajak para turis untuk melihat dimensi lain dengan menggunakan helm ajaib. Scene kemudian berpindah menampilkan Laurelin yang keluar dari bus lalu menembak seorang penjaga. Alat tembakannya ia berikan pada petugas yang akan mengendalikan penjaga tersebut. Keadaan kota pada dimensi lain jauh berbeda dari kota yang sebenarnya. Valerian memisahkan diri dari rombongan turis lalu berjalan dengan mode transparan. Valerian menemui Sersan Chopper yang memberikannya kacamata, kotak transmisi, dan juga senjata. Scene lalu berpindah menampilkan dua kaum mutiara yang sedang mencari Converter dari seorang alien bernama Igon Sirus. Igon Sirus memberikan Converter itu asalkan mereka memberikan sesuatu yang berharga. Sebagai imbalan, mereka pun memberikan mutiara. Igon terkesima melihat mutiara, namun ia menolak untuk memberikan Converter. Dua kaum mutiara itu mengarahkan senjatanya pada monster, lalu para prajurit Igon dengan sigap berjaga di belakang. Tanpa diduga, Valerian datang dari belakang lalu mengancam akan menembak Igon jika ia tak memberikan Converter tersebut. Kemudian datanglah Laurelin yang membawa kotak untuk diisi Converter incaran mereka. Igon memberikan Converter tersebut, lalu Laurelin pergi dan kotak itu menghilang dari dimensi. Berbeda dengan Laurelin yang bisa dengan bebas berjalan tanpa ketahuan, Valerian masih harus mengambil mutiara lalu pergi dari sana. Serangan mulai datang, namun untungnya ia berhasil keluar. Laurelin yang melihat Valerian sedang kesulitan memberitahu timnya untuk membantu. Sersan Chopper mengangkat dua senjata namun tidak begitu berguna. Valerian masih berjalan tenang, lalu salah satu prajurit Igon melihat keberadaannya sehingga ia pun mendapat tembakan berupa bola-bola besi.
Demi menyelamatkan diri, Valerian membuka jalan menuju dimensi lainnya, lalu terjatuh di ruangan monster kecil. Ia mengambil satu magnet lalu memasukkannya ke dalam pistol mainan. Ketika musuh datang, monster kecil itu menembakkan magnetnya, lalu seluruh bola-bola besi di tangan Valerian berpindah posisi ke tubuh si musuh. Bukannya berterima kasih kepada monster kecil, Valerian malah membuatnya menangis. Ketika itu, ibu monster itu pun datang. Valerian lalu buru-buru keluar dan berayun ke seberang untuk menaiki lift. Sesampainya di atas dimensi, Valerian masih dalam kesusahan. Ia terjatuh tepat di depan Laurelin. Untuk bisa keluar dari dimensi tersebut, senjata yang melekat di tangannya harus dilepaskan. Laurelin membantunya untuk memperbaiki senjata tersebut. Namun serangan para prajurit mulai berdatangan. Untungnya Laurelin berhasil memperbaiki senjata itu di waktu yang tepat. Kabar buruk lainnya adalah hewan besar milik Igon dikeluarkan khusus untuk menyerang Valerian dan timnya. Mereka berlarian lalu masuk ke dalam bus. Hewan besar itu menghancurkan atap bus, lalu Valerian memecahkan kaca, kemudian melompat ke dalam pesawat. Valerian dan Laurelin mengemudikan pesawat dengan kecepatan super tinggi sehingga hewan besar yang berada di luar pesawat pun terjatuh. Kini Valerian memeriksa mutiara dari planet Mul yang memiliki kekuatan sebesar 20 megaton. Ia mencari tahu lebih dalam tentang planet Mul, namun aksesnya ditolak. Setelah berhasil mendapatkan konverter, mereka berdua ditugaskan untuk pergi ke stasiun Alpha. Stasiun Alpha kini berkelana 700 juta mil jauhnya dari orbit bumi. Terdapat 30 juta populasi yang hidup saling berdampingan. Di bagian selatan terdapat 800 spesies yang hidup di wilayah berair. Bagian utara yaitu daratan penuh dengan gas. Bagian timur terdapat koloni besar Omelites yang dapat mengendalikan teknologi. Dan yang terakhir di bagian barat terdapat 9 juta manusia. Scene kemudian berpindah menampilkan sersan bernama Neza yang membawa Valerian dan Laurelin bertemu dengan Jenderal Octo. Octo memberitahu bahwa terdapat zona radioaktif yang berada di tengah Alpha. Zona itu semakin lama semakin meluas. Tak ada sinyal yang dapat menembus zona tersebut, bahkan beberapa prajurit yang ditugaskan untuk pergi ke sana tak pernah kembali lagi. Tak lama kemudian datanglah Komandan Arun. Ia berkomunikasi dengan seorang menteri yang menugaskan Valerian dan Laurelin untuk menjaga komandan. Komandan merasa tak memerlukan perlindungan karena ia memiliki Keytrons. Namun bantahannya itu tak diindahkan oleh sang menteri. Scene lalu berpindah menampilkan Komandan Arun yang pergi ke ruangan di mana terdapat satu kaum mutiara. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memaksa kaum itu agar mau membuka mulut. Jika dalam waktu 1 jam kaum itu tak memberikan informasi yang diinginkan, maka kaum itu akan dibunuh. Scene kembali berpindah menampilkan para agen yang melakukan rapat rahasia. Tiba-tiba pintu ruangan terkunci. Lalu Valerian dan Laurelin mengevakuasi komandan, namun kaum mutiara lebih dulu menyerang. Mereka membawa komandan, sedangkan Valerian dan prajurit lainnya tak sadarkan diri karena tertutup kain lengket. Sebuah alat canggih dari mulut Valerian yang membuka kain itu, lalu ia pun membantu Laurelin, kemudian memerintahkannya untuk segera melacak komandan. Laurelin membacakan GPS komandan untuk mengarahkan Valerian. Jalan terdekat menuju lokasi komandan adalah melewati dinding dan terpaksa Valerian mengaktifkan setelan baju pertahanan lalu berlari melewati tempat-tempat asing. Laurelin menyuruh Valerian untuk mendobrak pintu nomor 81. Ketika Valerian sudah melakukannya, ia terjatuh dan tak melihat satupun penduduk Mul. Laurelin meminta maaf karena salah membaca angka yang seharusnya adalah 18. Laurelin lalu mengirimkan pesawat untuk menyelamatkan Valerian. Setelah masuk, ia kembali mengejar pesawat yang menculik komandan. Pesawat yang Valerian gunakan terlalu besar untuk melewati terowongan. Ia lalu pindah kemudi menggunakan Skyjet. Laurelin meminta Valerian untuk mempercepat Skyjetnya. Saat memasuki zona merah, Valerian hilang kendali dan tak bisa dihubungi lagi. Laurelin berbalik dan ia berencana untuk mencari Valerian. Namun Jenderal Octo melarangnya dengan alasan bahwa lokasi hilangnya Valerian terlalu berbahaya untuk didatangi. Laurelin tetap memberontak dan ia ingin menyelamatkan rekannya, tapi keputusan Jenderal Octo tak bisa diganggu-gugat dan ia pun diawasi oleh 2 pria.
Setelah berada jauh dari jenderal, Laurelin menyerang dua pria tersebut. Ia bertemu dengan tiga makhluk yang disebut Dogan Dagui. Laurelin mengancam tiga makhluk itu agar mau memberitahu lokasi Valerian, dan dengan terpaksa Laurelin membayar mereka dengan mutiara. Di sisi lain, Jenderal Octo mencari tahu tentang planet Mul. Namun aksesnya terkunci dan hanya bisa dibuka oleh Komandan Arun. Scene kembali berpindah pada Laurelin yang pergi ke Laut Galana untuk mencari ubur-ubur. Seorang penjaga laut bernama Bob meminta mutiara sebagai imbalan. Ia dan Laurelin menyelam menggunakan kapal mencari keberadaan Bromosaurus jantan. Bromosaurus mengeluarkan cairan yang dibutuhkan ubur-ubur. Oleh sebab itu, jika ada Bromosaurus, pasti ada ubur-ubur. Mereka kemudian mendekati satu Bromosaurus lalu menarik perlahan ubur-ubur tersebut. Pergerakan mereka membuat Bromosaurus terganggu dari tidurnya hingga ia terbangun lalu mengejar Bob dan juga Laurelin. Untungnya Bob sudah menguasai lautan dengan handal sehingga mereka pun berhasil keluar dengan selamat. Setelah berada di daratan, Dogan Dagui menyuruh Laurelin untuk memasukkan kepalanya ke dalam ubur-ubur agar bisa melewati lokasi Valerian. Laurelin hanya boleh berada di dalam ubur-ubur selama 1 menit. Jika terlewat dari waktu tersebut, maka ingatan Laurelin akan hilang. Laurelin pun menurut. Ia kemudian melihat ingatannya saat bersama Valerian dan juga detik-detik ketika Valerian terjatuh dari Skyjet. Dogan Dagui berteriak agar Laurelin melepaskan ubur-ubur. Setelah terlewat 10 detik, Laurelin pun melepaskan ubur-ubur tersebut. Laurelin mengucapkan lokasi yang ia ingat, yaitu pangkalan tingkat 630, lalu Dogan Dagui membantunya untuk menemukan Valerian. Di sisi lain, Jenderal Octo menemukan satu kaum mutiara yang terkurung. Ia mengusir seluruh anak buah Komandan Arun lalu bertanya mengapa kaumnya menyerang stasiun Alpha. Lalu ia menjawab karena manusia sudah mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Scene kembali berpindah pada Laurelin yang berjalan melewati tebing lalu menemukan tubuh Valerian yang pingsan. Ia lalu memberikan obat sehingga Valerian pun tersadar. Bukannya mengucapkan terima kasih, Valerian langsung menanyakan tentang pesawat komandan. Hal itu membuat Laurelin kesal lalu menyerangnya. Valerian pun meminta maaf lalu memperbaiki Skyjetnya, sedangkan Laurelin terpesona pada kupu-kupu bercahaya. Valerian memperingati Laurelin untuk tidak menyentuh kupu-kupu tersebut, namun sudah terlambat karena Laurelin lebih dulu tertarik. Valerian pun panik lalu melompat kemudian berpegangan pada kupu-kupu yang ternyata adalah umpan milik makhluk yang disebut Baulan Bator. Laurelin yang sudah tertangkap dibawa pergi, lalu Valerian menembak makhluk tersebut kemudian mengejar temannya itu. Kini Valerian tak bisa menyelamatkan Laurelin karena ia sudah dibawa masuk ke wilayah terlarang. Satu-satunya cara untuk masuk ke sana adalah dengan menyamar. Ia butuh bantuan dari seseorang yang ada di lembah surgawi, yaitu Glomopod. Scene lalu berpindah pada Neza dan Jenderal yang mencari tahu tentang penduduk di planet Mul. Namun data-data tersebut tak dapat ditemukan. Entah karena keberadaan mereka memang misterius atau data tentang penduduk itu sengaja dihapus. Kemudian datanglah seorang wanita memberitahukan bahwa mereka menemukan jejak Valerian di lembah surgawi. Maka dengan segera Jenderal memberi perintah untuk mencarinya. Di sisi lain, Valerian berjalan melewati kerumunan yang berusaha mengalihkan perhatiannya. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria bernama Jolie yang menawarkannya bantuan. Scene kembali berpindah pada Laurelin yang sedang berada di ruangan bersama monster betina. Laurelin diajak untuk berdandan. Namun ia memberontak sehingga monster itu pun membalasnya dengan teriakan keras. Di sisi lain, Jolie menyuruh Valerian untuk meletakkan senjatanya lalu duduk untuk menikmati pertunjukan. Ia pun duduk menonton seorang wanita yang menari di depannya. Setelah tariannya selesai, Valerian memberikan pujian lalu ia terbawa suasana yang membuatnya membayangkan Laurelin. Untungnya Valerian masih bisa mengendalikan diri. Ia mengambil senjata lalu mengarahkannya pada wanita itu yang ternyata adalah Glomopod yang dicarinya. Valerian menembak Jolie lalu bertanya pada Glomopod siapa namanya. Ia adalah Bubble. Valerian membujuk Bubble agar mau membantunya dan sebagai imbalan Valerian akan memberikan identitas untuk Bubble.
Bubble pun tersenyum dan menerima tawaran tersebut. Scene kemudian berpindah menampilkan Bubble dan Valerian yang menyamar menjadi Jolly. Valerian meminta Bubble untuk menyamar lagi menjadi Bowlan Bator. Namun Bubble menolak karena ia tak pernah memerankan karakter itu sebelumnya. Ia perlu latihan agar aktingnya sempurna. Valerian berkata bahwa mereka bisa berimprovisasi nantinya. Bubble pun pasrah lalu berjalan mendekati Bowlan Bator lainnya. Cara berjalan Bubble terlihat aneh, namun dengan cepat ia belajar dan mengubah cara jalannya. Setelah berhasil masuk ke dalam wilayah tersebut, mereka bertugas membawakan makanan untuk Raja Bowlan Bator. Dari sekian banyak antrian, tak satu pun yang berhasil memuaskan lidah raja itu. Hingga muncullah hidangan terakhir yang dibawakan oleh Laurelien dengan menggunakan gaun dan topi besar. Laurelien awalnya bersikap tenang, namun kemudian ia merasa ketakutan karena raja berniat untuk memakan sebagian kepalanya. Laurelien ditangkap lalu ia berteriak memanggil Valerian. Valerian segera bertindak dan ia melempar pisau ke kepala raja lalu mendekati Laurelien. Laurelien berteriak ketakutan karena mengira Valerian adalah lawan. Tiba-tiba mahkota raja jatuh mengenai kepalanya sehingga Laurelien pun menjadi pingsan. Valerian dan Bubble pun memisahkan diri. Valerian melawan Bowlan Bator sedangkan Bubble bertugas untuk menjaga Laurelien. Ketika Laurelien tersadar, ia melihat wajah Valerian yang ternyata hanya samaran oleh Bubble. Mereka bersama-sama melawan Bowlan Bator dan mengira bahwa sudah berhasil. Namun ternyata masih tersisa banyak Bowlan Bator yang menyerang. Mereka pun melarikan diri dengan dibantu oleh Bubble melewati lubang tertutup. Valerian dan Laurelien berhasil selamat namun tidak dengan Bubble. Ia mendapat luka cukup parah yang menyebabkan nyawanya tak tertolong. Kini mereka tetap melanjutkan misi mencari komandan. Laurelien bertanya bagaimana bisa mereka tahu jalan untuk mencari komandan. Lalu Valerian memberitahukannya fakta bahwa ternyata putri dari planet Mul berada di dalam dirinya. Dialah yang menuntun Valerian untuk menemukan planet Mul. Di sisi lain, Jenderal Octo tersadar bahwa ternyata zona merah sama sekali tidak berbahaya. Ia kemudian mengirimkan pasukan dan juga Keytrons untuk pergi ke sana. Scene lalu berpindah menampilkan seorang penduduk planet Mul bernama Tsuri. Mereka nekat masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan penduduk Mul lainnya. Di sisi lain, kedatangan Valerian dan Laurelien ditunggu oleh Raja dan Ratu. Raja berkata bahwa mereka bisa merasakan keberadaan putri dari Valerian. Kaum mutiara seperti mereka dapat memilih seseorang yang dianggap layak untuk menjadi penjaga jiwanya. Laurelien penasaran akan apa yang terjadi pada planet Mul. Lalu sang raja pun menjelaskan masa lalu mereka. Planet Mul dulunya adalah surga. Seluruh penduduknya hidup rukun bersama. Aktivitas utama mereka adalah menjaring mutiara yang memiliki kekuatan luar biasa. 3 kali setahun mereka mempersembahkan mutiara itu kembali. Tapi semuanya berubah ketika kiamat, yaitu terjadinya perang antar kaum dari planet berbeda. Salah satu kaum yang berperang saat itu adalah kaum manusia. Putri dan 6 juta rakyat Mul tewas dalam perang itu. Sedangkan raja dan ratu serta sisa penduduk lainnya mengambang di dalam pesawat yang diambil dari reruntuhan. Untuk tetap bertahan, penduduk Mul bekerja sama untuk mempelajari bahasa, matematika, fisika, kimia, dan filosofi. Suatu hari, pesawat rusak yang mereka tempati diambil oleh pedagang barang rongsok. Pedagang itu membawa mereka ke tempat konstruksi besar, yaitu Alpha, kota ribuan planet. Di sanalah penduduk Mul mempelajari pengetahuan secara diam-diam. Hingga akhirnya mereka menemukan cara untuk membuat pesawatnya sendiri. Walaupun planet mereka sudah musnah, tapi berkat pengetahuan tentang alam semesta, mereka mampu meniru dan memulihkan planet mereka yang hilang. Hanya tersisa 2 hal penting yang kurang, yaitu konverter Mul dan juga mutiara yang kini berada di tangan manusia. Oleh sebab itulah, kaum mutiara terpaksa menculik Komandan Arun agar memberikan konverter tersebut dan mengakui perbuatan kejinya di masa lalu. Valerian dan Laurelien akhirnya mengerti, lalu komandan pun dibangunkan dari tidurnya. Komandan membela diri dengan alasan bahwa ia terpaksa mengorbankan planet Mul agar perang tersebut berhenti. Namun tindakannya itu terkesan egois.
Walaupun terbukti bersalah, komandan tetap tidak ingin mengakui kesalahannya karena jika publik mengetahui fakta tersebut, maka pemerintahan akan kehilangan supremasi dan keunggulan serta harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Valerian merasa muak dengan komandan dan ia pun memukulnya hingga pingsan. Di sisi lain, para prajurit dan Keitron sudah mengepung tempat itu dari luar. Ketika Laurelin ingin memberikan konverter kepada raja, Valerian menariknya lalu berkata bahwa mereka tak bisa memberikan konverter itu kepada kaum mutiara. Karena bagaimanapun juga mereka berdua tetaplah prajurit yang harus mematuhi aturan. Laurelin kecewa pada Valerian. Ia menyebut Valerian tak memiliki cinta dan hati nurani. Dengan hati nurani, maka peraturan dan hukum tak berarti sama sekali. Berkat ucapan Laurelin, Valerian pun berubah pikiran lalu memberikan konverter itu pada kaum mutiara. Scene kemudian berpindah menampilkan para prajurit yang sudah bersiap dan memasang bom. Sedangkan di dalam planet Mul buatan, Raja memberikan mutiara pada konverter sehingga planet mereka pun kembali seperti semula. Masalah ternyata belum selesai. Valerian dan Laurelin masih harus memberitahu Jenderal Octo agar membatalkan penyerangan. Jenderal Octo berkata bahwa ia tak bisa melakukan hal tersebut tanpa perintah langsung dari Komandan Arun. Mereka berdua segera menyeret tubuh komandan yang pingsan lalu membangunkannya. Di sisi lain, kaum mutiara berdiri menghadap prajurit dan mengharapkan perdamaian. Scene kembali berpindah pada Komandan Arun yang sudah sadar. Tanpa diduga, Komandan Arun memberi perintah kepada Keitrons untuk menyerang prajurit dan juga kaum mutiara. Valerian dengan segera melawan para Keitrons, sedangkan Jenderal Octo dan Neza berusaha untuk membatalkan ledakan bom. Dalam detik-detik terakhir, Valerian memasuki pesawat kaum mutiara lalu melepaskan diri dari Alpha. Di sisi lain, Jenderal dan anak buahnya berhasil menghentikan bom. Mereka menghubungi prajurit yang masih hidup lalu melihat Komandan Arun yang sedang digantung. Jenderal Octo memerintahkan prajuritnya untuk menangkap komandan. Scene pun berpindah menampilkan Valerian dan Laurelin yang terjebak di dalam pesawat kecil milik kaum mutiara. Valerian mengirimkan sinyal untuk mencari bantuan dan dalam 2 jam mereka akan dibawa pulang. Valerian kemudian mengungkapkan perasaannya pada Laurelin. Ia melamar Laurelin dengan memberikan mutiara sebagai bukti cintanya. Laurelin pun menerima lamarannya dan film Valerian and the City of a Thousand Planets pun selesai. Dengan disebutkannya kata selesai, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Gimana guys film kita? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan hati nurani yang hidup akan membuat seseorang sadar telah berbuat kesalahan dan semangat untuk memperbaikinya sehingga kesalahan tidak akan terulang lagi. Dadah.